terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Batch 1 LPTK IAIN Sultan Hamai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Nodi Tolingi SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 8 Gorontalo, Kota Gorontalo, yang saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG Batch 1 LPTK IAIN Sultan Hamai Gorontalo tahun 2024 dengan nomor peserta PPG 757 NIM PPG 237072 Hari ini saya akan melaksanakan perekaman video praktek pembelajaran pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 dengan mengambil materi mawas diri dengan keimanan pada hari akhir kelas 9 semester 1 fase D. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, teman-teman sekalian, semuanya bisa mempersiapkan semua buku pendidikan agama Islam, baik catatan maupun buku tugasnya, supaya taruh di atas meja. Silakan taruh dulu di atas meja semuanya supaya melihat kesiapan kalian belajar. Dan selanjutnya, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman sekalian, Pak Guru akan mengecek ya kehadiran siswa kelas 9-5. Saya mulai Abdurrahman Musa. Hakim di sini. Fatir. Hadir. Fadriana. Hadir. Fajra. Hadir. Irfan. Khairul. Iza. Khairin. Muhammad Syarif Eko. Muhammad Rizal Said. Muhammad Rehan. Fathan Lalu. Mariam Mungio. Melisa. Ya. Kira cukup ya. Baik, teman sekalian, masih segar bugar dan masih semangat ya? Ya. Baik. Semangat belajar. Sebelum masuk pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, Pak Guru bertanya sama kalian semua, siapa yang dapat menjelaskan apa manfaat belajar? Oke, silakan berdiri. Manfaat dari belajar adalah kita dapat memperoleh ilmu baru.
Diperjelas. Manfaat dari belajar adalah kita dapat berpikir sistematis sehingga kita tidak berbicara dengan Iya, kita berikan aplaus dulu. Baik, itu manfaat belajar. Siapa lagi yang dapat memberikan memberikan penjelasannya tentang pertanyaan Pak Guru tadi tentang manfaat belajar? Manfaat belajar adalah siapa? Afif? Berdiri. Jadi manfaat dari belajar adalah kita dapat memiliki informasi baru ataupun sebuah pemahaman mengenai pelajaran yang dipaparkan oleh guru. Ya, kita berikan aplaus dulu dengan bagaimana tepuk tangan hujan. Ya, berarti hebat. Baik. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menjelaskan dari pertanyaan Pak Guru? Siapa yang dapat menyebutkan rukun iman? Silakan. Yang di belakang dulu. beriman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Kelima, beriman kepada hari akhir. Keenam, beriman kepada dan kepada Iya, kita berikan hadiah untuk teman-teman. Ya. Baik. Siapa lagi yang bisa memberikan jawabannya tentang rukun iman? Iya. Mana Keiza? Oke. Ada lagi? Oke. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada nabi dan rasul. Empat, iman kepada kitab Allah. Lima, iman kepada hari akhir. Enam, iman kepada Iya, luar biasa. Kita berikan. Baik, anak sekalian, dari apa yang telah kita pelajari tadi, tentang apa yang kalian sudah jawab tadi, baik dari manfaat belajar sampai dengan rukun iman yang sudah disebutkan atau dijelaskan tadi oleh kedua temanmu tadi. Dari apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah dijelaskan oleh temanmu, itu yang akan kita akan pelajari hari ini. Ya. Dari 6 rukun iman itu ada salah satu rukun iman yang kita akan bahas. Ya. Baik. Yaitu ya. Ini dia. Salah satu rukun iman yang akan kita bahas hari ini yaitu rukun iman yang keberapa? Yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di sini judul materinya adalah mawas diri dengan keimanan pada hari akhir. Baik, tujuannya yang kita akan bahas untuk materi ini yaitu tujuannya adalah siapa yang dapat menjelaskan atau menyebutkan tujuan pembelajaran? Oke, silakan Habib. Yang pertama yaitu menunjukkan pengertian iman pada hari akhir. Kedua, mengidentifikasi macam-macam hari kiamat. Ketiga, mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubra dan kiamat sugra. Iya. Dengar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Baik.
Sekarang kalian amati. Kalian amati gambar pada media pembelajaran ini ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Yang ini adalah gambar yang pertama, Masjid. gambar yang kedua, gambar yang ketiga dan gambar keempat. Siapa dari 4 gambar ini yang dapat menjelaskan peristiwa apa yang ada pada 4 gambar ini? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Badarul Mahmud. Saya akan menjelaskan mengenai gambar yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu menggambarkan bencana alam yang disebut sebagai banjir. Banjir sendiri diakibatkan akibat aktivitas manusia seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan deforestasi. Banjir tersebut dapat mengakibatkan manusia yang susah dalam beraktivitas dan rumah-rumah yang terendam banjir. Untuk gambar kedua biasa disebut sebagai tsunami. Tsunami diakibatkan akibat dari pergeseran pada lempengan tektonik bumi, sehingga dapat menghasilkan ombak yang besar yang bisa menghancurkan gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Iya, demikian. Oke, silakan berdiri, Tri. Kemukakan apa yang peristiwa? Perkenalkan, nama saya Sami kembali. Gambaran ketiga yaitu kematian Setenggora. Gambar keempat yaitu kehancuran bumi. Sekian dari saya. Ya, kita berikan aplaus. Siapa lagi yang bisa memberikan peristiwa apa yang ada pada gambar ini? Siapa lagi? Cukup? Tidak ada lagi yang bisa. Sudah ada gambaran ya? Iya. Sudah ada gambaran pada gambar peristiwa yang ada di 4 gambar ini ya. Jadi yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan oleh teman tentang banjir yang besar dengan disebabkan dan akibatnya. Kemudian yang kedua tsunami yang kita kenal dengan istilah itu karena mungkin ada pergeseran lempeng dan lain sebagainya. Ini juga diakibatkan juga oleh manusia itu sendiri. Kemudian ini peristiwa yang sering kita dengar, sering kita lihat di sekeliling kita, dan ini gambaran untuk hancuran bumi atau boleh dikatakan alam semesta. Jadi keempat ini merupakan gambaran daripada hari kiamat yang kita bahas pada hari ini. Baik, untuk lebih jelasnya pakai ilmu sedikit. Jelaskan untuk memperjelas ya materinya. Yang pertama tentang hakikat iman pada hari akhir. Ya. Jadi iman secara bahasa artinya percaya dan yakin. Kemudian iman secara istilah berarti mengucapkan dengan ucapan kita. Kemudian kita yakin dalam hati, kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita laksanakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya itu surat Al-Had ayat 7. Ya. Wa anna sa'ata asiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya apa? Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Berikut. Ini adalah nama-nama dari hari akhir. Ada 16 nama-nama lain dari hari akhir, ya. Bisa kalian lihat ya. Berikut. Ini macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada terbagi menjadi 2, kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra itu adalah kiamat Kecil. ya. Kiamat kubra adalah kiamat besar. Siapa yang bisa memberikan contoh kiamat sugra? Oke, Abid. Contoh dari kiamat kedua yaitu kematian manusia dan banjir. Iya, kita berikan aplaus dulu. Berikut tanda-tanda sebelum kedatangan hari akhir. Ini ada
5. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Silakan disebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Ya. Yang pertama, Dajjal muncul untuk menyesatkan manusia. Yang kedua, Imam Mahdi muncul menegakkan keadilan. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam turun. Yang keempat, munculnya Tuhan atau Allah kita. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Iya, kita berikan aplaus dulu. Berikut. Nah, ini tahapan-tahapannya. Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, surga dan neraka. Kalau yang pertama itu Yaumul Barzah. Yaumul Barzah itu adalah alam kubur. Itu yang pertama. Yang kemudian Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai zaman terakhir itu akan dibangkitkan semua menuju Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Kalau Yaumul Mahsyar padang yang sangat luas, semua berkumpul di sana. Ya. Kemudian Yaumul Hisab. Perhitungan dan ditimbang semua amal kita, baik yang buruk maupun yang baik, itu semua ditimbang dan kemudian Yaumul Jaza. Yaumul Jaza di sini adalah apa? Yaitu hari di mana akan dibalas semua amal kebaikan kita, amal keburukan kita, semua amal-amal kita itu akan dibalas. Berikut terakhir, surga dan neraka. Siapa yang berbuat baik sudah pasti kita akan ke surga. Siapa yang berbuat tidak baik ke neraka. Terakhir, hikmah beriman pada hari akhir. Siapa yang bisa menyebutkan apa hikmahnya? Yang pertama adalah bersemangat dalam beramal soleh. Yang kedua, ya. Yang ketiga, memperoleh rahmat dari Allah. yang keempat, kemudian kelima, Taat beribadah atau maksa yang keenam, dapat terbawa yang lain-lain. itu adalah hikmah dari beriman pada hari akhir. Baik, silakan kalian duduk berkelompok menjadi 3 kelompok. Disilakan. Ayo. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Silakan dikerjakan. Kita sepakat untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKPD itu secara berkelompok dalam waktu 30 menit ya.
dari kelompok 1, 2, dan 3 dan yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kita akan lihat dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan untuk kelompok 1. Jadi ada hal-hal yang menjadi permasalahan dari materi ini, itu yang akan mereka bahas bersama di depan. Silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perbedaan kiamat kubro dan kiamat kubro. Pertama, yang membaca adalah alam kubur menjadi sepatusnya menunggu hari bangkit. Walaupun melanggar adalah semua manusia dan telah meninggal atas kami. Walaupun melanggar adalah bagian semua manusia yang telah meninggal Israel dan Bulan adalah hari imamnya amal perbuatan manusia. Menyusul apapun kebaikan dan keburukan jangan ikut dari keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kembali lagi ke yang pertama. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kami terkait permasalahan tentang perbedaan kiamat kubro dan kiamat kubro serta halaman waktu depan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih ada diskusi. Oke, silakan siapa di antara kelompok ya, itu ada, kita akan berdiskusi dan akan dijawab oleh kelompok 1. Dari kelompok berapa yang akan mempertanyakan? Kami dari kelompok Ya. 2 akan bertanya pada kelompok 1. Muslim yang taat akan merasakan nikmat kubur. Kemudian orang yang kufur memperoleh siksa kubur. Pertanyaannya adalah, orang yang berbuat dosa apa saja yang mendapat siksa kubur? Kami akan terima kasih. Kami Ya. akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu salah satunya adalah orang yang berbuat maksiat dan tidak taat kepada Allah SWT. Ya, demikian. Assalamualaikum Demikian dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1. Assalamualaikum Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dari beberapa kelompok sudah selesai ya. Kelompok 1, 2 maupun kelompok 3 sudah selesai memaparkan apa yang menjadi diskusinya, persoalan-persoalan yang dibahas. Dan sekarang semua LKPD-nya dan hasilnya itu akan diperiksa. Dan selanjutnya Pak Guru akan mempersilakan kepada kalian untuk duduk kembali seperti semula yang tadi. Akan menyebutkan materi kita pada hari ini, ya. Kesimpulan dari
Ya. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Berdiri. Kesimpulan dari doa pada hari adalah senantiasa mengawasi diri, selalu mencari ilmu, taat beribadah, dan bermuamalah dengan baik kepada sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Siapa siapa lagi menyimpulkan? Saya Silakan. Semua dari iman pada hati, bersemangat dalam beramal saleh, dan berhati-hati dalam berkata dan bersikap laku, memperoleh rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari perilaku maksiat, dan ibadah dapat terjauh dengan baiknya pada sesama, mempererat tali persaudaraan dengan sesama. Iya. Sekian dari saya. Iya, kita berikan aplaus dulu. Itu adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, dan menjadi refleksinya adalah yang pertama, apakah kalian dapat melaksanakan dalam kegiatan dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk meyakini bahwa Allah selalu melindungi diri kita dari segala hal, ya. Akan tetapi kita selalu ikhtiar, ya, karena segala sesuatu bisa saja terjadi. Jadi kita selalu ikhtiar dalam menikmati daripada iman kepada hari akhir, ya. Yang pertama, apakah kalian bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentang iman kepada hari akhir? Bisa? Ya. Jadi semuanya bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat di sekeliling kita ada yang meninggal, itu menjadi refleksi dalam diri kita sendiri, ya, bahwa kita lebih mawas diri, kita lebih terkontrol dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, terutama kita lagi ada di dalam sekolah, selalu belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan itu kalian dapat apa? Bermanfaat untuk kalian, ya, ilmu pengetahuan tersebut. Baik. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, ada asesmen yang akan kalian kerjakan untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan. Asesmen ini nanti kalian kerjakan dalam waktu 15 menit, 20 menit, ya. Oke, silakan dikerjakan asesmennya. Saya berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan asesmen. Ya, untuk dikerjakan dalam waktu 20 menit. Diserahkan saja hasil pekerjaannya. Ini nanti akan dinilai, ya. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk. Baik. Selanjutnya, terakhir perlu sampaikan untuk memperjelas
materi kita pada hari ini dan mempertebal keimanan kalian ya tentang materi iman kepada hari akhir. Tentunya kalian lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan membahas materi yang lain yang baru pada pertemuan berikutnya. Mari sama kita berdoa bersama di akhir pembelajaran ini. Mari sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Akif. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.